walaupun dalam hari ini di view sebanyak itu, besok bisa nggak ada yang lihat. Dan itu kayak fluktuasinya tuh aku nggak siap. Jadi yang kayak ini sebenarnya jadi nyalahin diri sendiri gitu. Ini sebenarnya gue yang salah, apa kayak ada yang harus gue rubah gitu. Tapi pernah nyangka nggak sih ada di posisi ini? Karena kita tahu lah di luar sana juga pasti banyak orang yang bisa bernyanyi, banyak orang yang mencoba untuk keberuntungannya mereka bisa viral gitu dalam setelah mereka mengcoverkan sebuah lagu gitu. Terus kamu nyangka nggak? Kalau pas kecil dulu aku pede banget ya. Kalau aku pas kecil aku nyangka mungkin. Tapi akhirnya pas lulus SMA aku tuh udah sempat oke, berarti gue nggak nyanyi nih karena udah audisi, udah apa, nggak keterima di mana-mana. Oh, sempat ikutan audisi juga buat singing contest ya? Setiap tahun. Setiap tahun, oke. Iya, jadi kayak pas udah lulus SMA, udah deh fokus kuliah aja, nggak usah nyoba nyanyi-nyanyi lagi. Jadi udah putus aja harapannya. Jadi kayak di saat itu tiba-tiba pandemi, terus habis itu bikin konten, gak nyangka ternyata lewat jalur ini gitu. Oke, itu kan berarti emang 1001 cara menuju Roma ya. Betul. Sudah mengikuti beberapa ajang kompetisi. Nah itu sempat nggak di saat kamu lagi ngerasa lagi ada the lowest point yang kamu ngerasa, aduh kenapa, kok apa yang kurang dari gue gitu. Apa sih yang kamu lakuin pada saat itu? Pas lagi dulu aktif-aktifnya sering audisi ya, aku kan ada faktor aku tuh di-push sama mama. Jadi sebenarnya tuh banyak faktor tuh karena dari mama aku nge-push aku. Akhirnya tetap lanjut terus. Dan memang karena aku dulu mungkin udah saking seringnya ditolak jadi kayak udah biasa aja gitu ya. Jadi ya udah nggak ngelihat. Udah kebal udah ini. Iya, nggak ngelihat kayak kalau misalnya gagal nggak ngelihat kayak oh nih berarti gue terjelek banget. Tapi bener nggak sih kayak kadang-kadang kalau misalnya kita meng-effortkan diri untuk sesuatu yang kita mau itu bagus, tapi kalau misalnya dengan kita effortless juga ternyata ada aja gitu jalannya, dan ternyata kamu adalah salah satu buktinya. Iya, dari mana selama ini udah effort kayak gimana pun gitu. Aku tuh dulu kan kalau misalnya audisi apa, yang audisi nyanyi gitu kan ngantrinya panjang banget ya. Aku ngantri 3 kali dalam sehari. Jadi ngantri, nyampe sama udah juri gitu, satu sama mama. Kayak udah kita ngantri lagi 3 kali. Terus sama mama kayak ganti sepatu kali ya, ganti sepatu, ganti baju, muter. Selama ngantri padahal udah kayak pas bagian ketemu jurinya langsung udah habis suaranya saya. Udah panas terik gitu kan. Berarti kamu benar-benar melewati proses itu ya. Tapi ini kalau kita berbicara soal 3 tahun yang lalu gitu, seperti apa sih kehidupan kamu gitu? Apalagi kan sempat viral tapi sangat disayangkan sekali, dunia lagi berduka karena adanya pandemi ya. Berarti itu during pandemi 2020. Pas banget momen kamu lagi viral banget gitu. Aku tuh pas lagi tahun 2020 tuh lagi kuliah. Jadi sibuknya udah kuliah, organisasi di kampus juga. Terus lagi transisi, kelasnya online. Aku tinggal waktu itu sama nenek aku. Jadi udah coba berdua kuliah, udah tidur kuliah nonton, udah gitu aja. Jadi tiba-tiba teman aku ngasih ide lah kayak bikin konten dong di TikTok gitu, akhirnya dibikin. Tapi merasa kayak ada lowest point gak sih kayak krisis sendiri yang kamu kayaknya ini adalah momen terberat yang pernah aku jalanin? Pernah sih pasti. Itu aku temuin pas justru udah mulai konten. Oh ya? Iya. Loh, aku pikir justru aku tadi mikirnya pas lagi konten itu kayak membuka semuanya dari kegelapan menjadi sesuatu yang terang gitu. Jadi justru kan aku mulai konten nih. Terus kan aku sebenarnya setiap hari di rumah, followers aku grow terus, orang makin banyak yang ngikutin. Terus aku kan sebenarnya itu agak lumayan kaget ya. Itu bukan sesuatu yang aku persiapkan diri aku. Dan awalnya senang banget tuh kayak adrenalinnya kayak ih banyak banget yang suka gue nyanyi ya gitu. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu, namanya orang kan pasti kadang di atas, kadang di bawah. Apalagi kayak di media sosial ini kan cepet banget ya. Kayak bisa hari ini ada siapa muncul baru, besok siapa muncul baru. Dan aku kayak nggak prepare aja, sempet nggak prepare kayak oh ternyata tuh ada gelombangnya loh, kayak pasti gue nggak bakal nih kayak walaupun dalam hari ini di view sebanyak itu, besok bisa nggak ada yang lihat. Dan itu kayak fluktuasinya tuh aku nggak siap. Jadi yang kayak ini sebenarnya jadi nyalahin diri sendiri gitu. Ini sebenarnya gue yang salah, apa kayak ada yang harus gue rubah gitu. Dan akhirnya untung aja setelah ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang juga ngonten gitu kan, ya memang itu hal yang wajar ya. Itu hal yang wajar.
juga hal aja dalam kehidupan juga kadang-kadang tekanan di bawah ya. Ya mungkin ada yang benar juga, misalnya ada yang bilang katanya ada star syndrome atau apa gitu. Mungkin itu sindrom-sindrom seperti itulah yang di saat kita lagi menikmati euforia kebahagiaan tapi ternyata tidak seekspektasi itu ya kan. Oke. Nah, cara nguatinnya berarti kamu mendapatkan support system dari teman-teman kamu yang selalu mendukung kamu. Tapi pernah nggak dituangkan dalam sebuah karya gitu ketika kamu lagi merasa kayaknya wah ternyata kepopuleran atau sesuatu yang kamu nanti-nanti ini ya membuat kamu akhirnya tetap kuat gitu? Aku sempat suka beberapa kali nulis lagu soal ini, tapi aku kan juga ada podcast, jadi kadang aku suka ngomongin di podcast aku, ngobrol sama pendengar aku soal apa yang lagi aku pusingin gitu sih. Oke, terus biasanya tuh kalau misalnya lagi menginspirasikan sebuah ide tuh kamu ambil dari kehidupan atau dari percintaan sih? Semuanya sih, menurut Semuanya, aku tuh semua hal mau yang aku rasain atau orang-orang rasain tuh semua bisa ditulis. Apa aja, kayak ngelihat barang gini aja bisa ditulis jadi bisa lagu. Jadi lagu. Kan? Oke, berarti kamu bukan cuma nyanyi doang tapi kamu juga membuat lagu aku juga. Aku suka banget tulis lagu. Oke, oh seru. Nah itu apa sih, gimana sih caranya untuk bisa membuat lagu? Apakah seorang penyanyi itu pasti bisa membuat lagu atau enggak semua penyanyi? Kayaknya bisa, menurut aku nulis lagu tuh bisa dilatih, karena dulu tuh aku nggak bisa banget nulis lagu. Terus akhirnya aku coba, dulu aku latihan tiap hari, kayak aku ngelihat misalnya barang apa nih, apa ya bisa aku jadiin apa ya, aku tulis gitu. Jadi ya bisa dilatih sih, tapi mungkin ada yang belum mencoba, ada yang udah. Oh oke. Nah ini kalau misalnya kita ngomongin soal media sosial gitu ya, ini kan kamu terjun ke dunia entertain ini di saat media sosial memang lagi happening merajalela banget gitu. Ini adalah platform yang baik banget gitu. Pasti yang baik pun ada tantangannya tersendiri gitu. Nah biasanya apa yang kamu lakukan? Apakah kamu terus melakukan video cover-coveran sambil mempersiapkan project kamu ini atau itu dulu deh, setelah itu baru aku mau nanya bagaimana tanggapan kamu ketika kamu mendapatkan hate comment. Kayak kalau tantangannya itu lebih ke konsistensinya sih. Kayak kalau misalnya bikin konten dan apapun itu tuh perlu dorongan dari diri pribadi banget kan. Mau ada 1000 tim di sekitar kita, kalau ya bukan kita yang mencet tanda recordnya, gak bakal jalan gitu. Jadi beneran kalau mau bikin konten tuh harus dari diri pribadi, ada tanggung jawab, konsisten tiap hari, dan itu tuh agak, kalau setiap hari ya agak lumayan draining banget sebenarnya. Dan salah satu tantangan juga saat aku yang sekarang posisinya pengen banget nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri, dan sedangkan dulu aku cover, ternyata aku nemuin aku tuh nggak bisa terus-terusan cover lagu terus gitu. Karena kan saat aku cover lagu kan aku nyanyiin lagu orang, aku nggak nunjukin diri aku sebagai musisi, diri aku sebagai penulis lagu, dan itu yang sekarang lagi aku coba, gimana ya aku makanya bikin konten lain selain aku cover-cover lagu. Untung aja ada akun Reok itu ya. Jadi bisa mengekspresikan diri ya. Tapi yang aku suka dari Jebung ini adalah ternyata Jebung ini bukan cuma sekedar produknya, tapi Jebung juga tertarik untuk membuat produk, terutama untuk diri kamu sendiri ya. Nice. Nah, dan kalau misalnya nih tadi yang aku bilang tanggapan dari orang-orang netizen yang akhirnya melihat video kamu gitu, pasti ada suka dan tidak suka, ada komen yang pedas atau ada yang manis. Nah ini gimana nih menghadapinya? Kalau dulu aku lumayan agak cepet gitu sakit hatinya. Karena kamu ada kamu juga ada perasaannya juga. Iya, jadi kalau misalnya walaupun cuma satu deh, kadang-kadang itu ya kayaknya mungkin buruknya orang di antara semua orang yang muji kita, terus ada satu yang ngehina kita aja, kok jadi kita bad mood gitu. Padahal cuma satu doang. Di antara semuanya banyak banget, tapi kenapa yang kita perhatiin itu doang. Dan dulu apa itu menghina apa? Padahal itu orang suara bagus banget, apa yang mereka komenin? Kalau orang hina kan kadang apa aja dikomenin ya. Kadang-kadang terlalu kreatif, kadang-kadang ya gitu lah, ada aneh kadang. Yang kamu inget deh kata-kata yang sampai sekarang itu sebenarnya membangun tapi kok nyakitin gitu kayaknya. Kalau yang nggak membangun, aku ingat pasti fisik lah ya, bawa-bawa fisik gitu ya. Kalau yang membangun sebenarnya ada beberapa yang kayak mungkin dia ngomongin soal nyanyinya terlalu kayak gini, gitu. Tapi kalau itu sih aku nggak sakit hati. Justru yang sakit hati tuh yang kayak gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dia ngomongin ini, ngomongin fisik, ngomongin apa, itu kayak, aduh teman-teman tenang dong. Tapi kamu balas itu? Enggak sih, enggak aku balas. Ya, kalau sekarang sih kuncinya aku kayaknya mending gak usah lihat sama sekali ya. Nah, Jadi kayak kalau udah
sedetik gitu ngeliat ini kayaknya jelek nih, udah gitu. Jadi daripada jadi pikiran kepala, aku juga jadi masukin kepala terus jadi sehari-hari jadi pusing gara-gara nih orang doang. Jadi nggak usah. Karena balik lagi kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lakukan, pikirkan, ya kan, rasakan. Tetapi yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri gitu. Dan adalah mendingan run away dari sesuatu yang dianggap itu negatif buat kamu ya. Oke. Nah, tapi dari netizen kan pasti udah banyak dong yang ke kamu yang akhirnya mereka juga bercerita atau curhat gitu ya. Itu menjadi inspirasi buat kamu nggak sih untuk membuat lagu? Menjadi banget. Karena curhatan aku juga dong, aku banyak curhatan sama kamu. Nanti aku DM kamu ya. Silakan, kirim aja. Ntar kalau jadi lagu kasih gue ya. Kayak kalau aku tuh suka banget sebenarnya dengerin orang cerita. Dan makanya beberapa lagu aku pun datang dari bukan cerita aku pribadi, jadi teman aku cerita ke aku. Dan akhirnya aku jadiin lagu, atau aku jadiin konten, atau aku jadiin apa. Jadi menurut aku itu jadi inspirasi banget sih, karena kan ada beberapa hal yang kita pikir kayak ini dirasain gak ya sama orang, tapi ternyata setelah dengerin cerita orang, oh ternyata ada orang kayak gini ya, jadi menarik ya, jadi sebuah inspirasi gitu. Jadi apa yang dilihat, apa yang didengar itu bisa dirasakan dan menjadi suatu inspirasi juga gitu. Senang sekali. Tapi dari tadi kan kita ngomongin soal project gitu, dan ini nih yang aku pengen tahu juga. Kamu bermula dari cover dan akhirnya ya namanya manusia pasti gak ada puasnya. Kalau misalnya gak ada puasnya ke arah yang lebih baik, kenapa enggak gitu kan? Kamu pengen menunjukkan kalau aku adalah musisi, aku bisa menciptakan lagu, ya kan? Betul. Dan sekarang ini project yang besar ini adalah mini album. Iya, EP. Oh, oke. Iya. Ceritain dong, ada berapa lagu? Ada 6. Ada 6? Ada 6. Kamu sendiri semua total? Semua aku yang nulis. Semua kamu yang nulis? Iya. Yang nyanyi kamu sendiri atau ada featuring juga? Aku semua yang nyanyi. Semua? Berarti emang konsep. Maruk ya? Kayak kok gue semua. Padahal yang lagu ketujuh bisa kali. Tetap ya, pokoknya di mana ada pembicaraan, di situ gue menawarkan diri. Oke. Itu lagunya, tipenya, genrenya tuh seperti apa? Tapi sebelumnya kita lihat artikelnya dulu ya. Ini dia artikelnya. Jebung, rilis mini album Metro, angkat esensi gaya hidup kota metropolitan. Iya, benar. Oke, nah itu dia. Nah ini mungkin berarti yang tadi kamu bilang inspirasi datang dari mana aja gitu ya. Dan yang kamu lihat dan kamu dengar juga dari orang-orang. Ini apa nih maksudnya album Metro dari kota metropolitan? Jadi EP aku kan judulnya Metro, itu diambil dari kata metropolitan. Jadi semua 6-6-nya ini ceritanya, lagu-lagunya itu ceritanya diambil dari hal-hal yang aku temuin dan yang aku dengar dari teman-teman aku selama aku jadi seorang perempuan yang lagi tumbuh di Jakarta. Anak gaul sih belum tentu ya, kerjaannya tadi tidur di rumah. Iya juga ya. Gimana gaulnya? Iya juga. Tapi sebagai orang yang seumur hidup tinggal di Jakarta, ini nih observasi aku terhadap apa yang aku rasain dan teman-teman aku rasain. Oke, tapi dari semuanya genre musiknya tuh sama, pop atau R&B. R&B, seru banget. Betul. Oke. Tapi sedikit campur-campur, agak sama kayak rujak sih sebenarnya ya. Kalau mau dibilang genrenya cuma itu juga enggak, jadi agak seperti rujak, apa aja dicampur. Apa-apa dicampur ya, tapi seru juga. Tapi jadi penasaran, nggak masukin etnik itu nggak? Belum? Belum. Dangdut gitu, jazz atau apa gitu ya. Belum. Tapi kalau ngomongin soal ini akhirnya kehidupan metropolitan yang menginspirasi kamu. Seperti apa sih metropolitan di mata kamu saat ini? Menurut aku, metropolitan itu gimana ya? Kotanya apalagi Jakarta, sibuk. Gandul. Iya, orang-orangnya beragam banget. Beragam banget ya? Kayak bisa dari orangnya bisa ada yang begini, ada yang begitu. Dan orangnya dengan gaya hidup yang berbeda-beda, tapi kita bisa bergaul bareng gitu. Jadi diverse dan sangat-sangat heboh ya. Oke, tapi bener sih emang diverse dan sangat heboh ya. Diverse dan sangat berwarna sekali ya kalau di sini ya. Berwarna sekali. Dan apalagi kalau misalnya kita lebih dalam lagi, undercover-nya juga banyak banget kali. Oh itu nggak cukup 6 lagu, yang ada bisa 600 lagu kali ya. Iya, kalau mau ngejelasin semuanya. Oke, tapi kalau dari kamu sendiri, kamu sebenarnya suka nggak sih sama lagu-lagu yang kayak slow, mellow, ballad banget gitu? Aku suka sebenarnya, tapi entah kenapa kalau nulis sendiri bawaannya tuh lagu cepet mulu, nggak ngerti. Mungkin anaknya memang terlalu aktif apa gimana nggak ngerti. Tapi kalau nyanyi balad tuh suka, justru dulu dari kecil tuh lebih sering nyanyi lagu balad. Itu juga yang ibu selalu kasih tahu ke kamu juga, lagu-lagu yang diperkenalkan juga ya. Tapi apa sih, kenapa ada satu lagu yang berjudul Ibu ya? Iya. Itu kenapa? Soal berterima kasih kamu kepada ibu karena udah menjadi super system atau?
Atau ibu kota atau Bukan. ibu apa dong? Jadi lagu Apa ibu dong? itu, lagu ibu itu sebenarnya ini sebenarnya lucu tadi kakak bilang soal berterima kasih ke ibu karena ini sebenarnya lagu pertama yang aku kasih denger ke mama. Terus mama tuh udah sempet GR gitu kayak ini lagu tentang aku ya. Tahu kayak iya judulnya ibu. Mungkin dalam kepalanya udah kayak ih tentang jasa gue nih gitu. Oh, jasa itu udah gitu kali ya. Udah kayak, udah deh gitu. Mungkin dia udah gitu kali ya. Padahal sebenarnya aku udah di dalam hati, aduh nggak enak nih ngasih taunya. Karena ini bukan soal ibu, bukan berterima kasih ke ibu. Jadi sebenarnya lagu ibu ini menceritakan tentang seseorang yang menolak, perempuan yang menolak laki-laki yang mendekatkan dia dengan cara memamerkan harta ibunya. Oh, oke, agak dalam ya, agak dalam dan penuh drama ya. Iya, penuh drama Penuh sekali. drama sekali. Penuh drama sekali. Itu terinspirasi dari siapa? Punya pengalaman siapa? Itu sebenarnya pengalaman teman aku ya, tapi orang-orang tuh suka nggak percaya, teman lagi, lu kali gitu kan. Enggak, ini beneran teman aku. Aku pernah ketemu orang yang kayak gini. Terus ternyata pas denger teman-teman aku juga ketemu orang kayak gini, jadi kayak banyak ya ternyata ya. Terus akhirnya bikinlah lagu ini. Next lagunya Bapak nggak ada? Om, Tante? Belum. Mungkin ya Om, Tante, Nggak ada? Nenek, kakek semuanya ya. Oke, ya bisa aku tinggal tunggu ya semua nama-nama keluarga, nama teman tetangga, RT RW juga dipakein aja semua buat lagu ya. Iya, karena sebenarnya lagu ibu tuh aku kayak buat karena emosi aja deh ngelihat orang kayak gitu. Oke, Iya, terbawa kayak, emosi. Iya, jadi terbawa emosi. Makanya lagu itu sebenarnya agak sedih marah sih. Oke. Iya, kayak liriknya makanya kan pulang ke pelukan ibu, jangan lagi kau ganggu. Aku kan galak ya sebenarnya. Galak, iya bener-bener. Ya, makanya itu lagu lumayan galak. Tapi mungkin itu kamu banget ya. Iya. Ada nuansa-nuansa semangat dan galak dan semangat. Galak, passionate. Betul. Iya, sungguh-sungguh barak ini. Oke, tapi ada ini nggak sih proses pembuatannya? Kan pasti yang namanya membuat lagu itu tidak segampang itu kakak. Pasti banyak sekali kan lika-likunya gitu. Aku bikin EP ini tuh aku nginep, jadi karantina 2 minggu. Oh ya? Iya, itu karantina untuk sengaja biar otaknya fokus supaya jadi 6 lagu itu? Sebenarnya selama ini tuh nggak pernah nulis lagu kayak gitu. Tapi akhirnya pengen dicoba gimana ya kalau kita ngambil waktu free buat nulis lagu doang. Terus akhirnya diambil waktu 2 minggu. Aku waktu itu bikin lagu, ketemu sama produser. Terus bareng kita tuh nginep seminggu, 2 minggu ngerjain EP ini. Terus keluar-keluar udah banyak langsung lagunya. Tapi ini juga banyak juga sih penulis-penulis novel melakukan hal seperti itu. Memang harus jauh dari yang namanya konsentrasi jadi buyar ya. Tapi kayak itu baru pertama kali sih karena tantangannya mungkin karena itu ada agendanya nih kita harus bikin lagu. Jadi aku bangun bikin lagu tidur, bangun bikin lagu tidur. Gitu kan kayak ini nggak ada nih variasinya. Apain kayak kita main biliar kayak apa kayak. Oke. Aduh pokoknya Jebung aku senang banget bisa ngobrol sama kamu. Sangat menginspirasi, masih muda tapi udah menghasilkan banyak karya.